warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kondisi kalian tetap sehat ya. Baik, pada pertemuan ini dan selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran secara online. Walaupun begitu, Ibu mengharapkan kalian tetap giat belajar di rumah ya. Nah baik, sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk anak-anak yang ada di rumah, silakan buka buku kalian serta siapkan alat tulis untuk menulis poin-poin materi pada hari ini. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi IPA mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, namun sebelum itu Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, pernahkah kalian pergi ke tempat pencucian mobil? Jika pernah, kalian pasti akan menemukan pompa hidrolik yang mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Nah, dan tahukah kalian bagaimana prinsip kerja alat tersebut sehingga mampu mengangkat mobil yang berat tersebut? Hal ini kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, yakni menjelaskan konsep tekanan zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, menjelaskan hukum Archimedes, dan yang ketiga, menjelaskan penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, langsung saja kita memulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yakni mengenai pengertian tekanan. Nah, tekanan adalah besarnya gaya per satuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Tekanan zat itu dibagi menjadi 3, yakni tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Yang pertama adalah tekanan zat padat. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Nah, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda itu akan semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan pun akan semakin besar pula. Nah, sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan pun semakin kecil. Nah, untuk rumusnya adalah F per A, yang mana F adalah gaya dan A adalah luas bidang, serta P adalah tekanan itu sendiri. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan zat cair, yang mana pada tekanan zat cair ini yang akan dibahas, yakni ada 3. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis, yang kedua hukum Archimedes, dan yang ketiga adalah hukum Pascal. Tekanan hidrostatis. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Teruntuk rumusnya yakni massa jenis cairan dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman zat cair itu sendiri. Tekanan hidrostatis penting diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air. Misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air. Penerapan hukum tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yakni berenang. Pada saat kita berenang, maka semakin dalam kita menyelam, maka telinga akan terasa sakit. Hal ini karena semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatis pun akan semakin besar. Yang kedua yakni pembuatan bendungan. Kalian pernah memperhatikan tidak bahwa dinding bendungan bagian bawah itu lebih tebal dari bagian atas? Sesuai konsep tekanan hidrostatis, bahwa semakin dalam maka tekanan akan semakin besar. Dinding bendungan pada bagian bawah itu dibuat lebih tebal dari bagian atas agar bendungan tidak jebol karena tekanan zat cair terbesar berada pada dasar permukaan zat cair tersebut. Yang ketiga adalah pemasangan infus.
Sebelum infus dipasang, biasanya akan dilakukan pengukuran tekanan darah kepada pasien. Hal ini dilakukan karena pemasangan infus itu harus memperhatikan tekanan darah pada pasien tersebut, di mana tekanan infus harus lebih tinggi dari tekanan darah pasien agar cairan infus mengalir ke dalam tubuh pasien. Jika tekanan darah pasien lebih besar dari tekanan cairan infus, maka yang terjadi darah pasien itu akan mengalir melalui selang infus menuju kantong infus. Untuk selanjutnya yakni hukum Archimedes, di mana bunyi hukum Archimedes ini, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Yang mana hukum Archimedes ini pun juga digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam itu tergantung pada besarnya gaya berat dan gaya apung. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yakni keran otomatis pada penampungan air, yang mana jika kita menggunakan mesin pompa air, maka kita dapat lihat bahwa tangki penampungannya pun harus diletakkan pada ketinggian tertentu. Tujuannya adalah agar diperoleh tekanan besar untuk mengalirkan air. Yang kedua yakni hidrometer, yang mana hidrometer ini bekerja sesuai dengan prinsip Archimedes. Semakin besar massa jenis zat cair, maka akan semakin sedikit bagian hidrometer yang tenggelam. Selanjutnya yakni hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan oleh zat cair di dalam ruang tertutup itu diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Yang mana hukum Pascal ini dirumuskan secara sistematik, yakni P1 sama dengan P2, di mana P1 adalah F1 per A1 dan P2 adalah F2 per A2. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yakni dongkrak hidrolik, yang kedua rem hidrolik, dan yang ketiga itu mesin hidrolik pengangkat mobil. Yang selanjutnya adalah tekanan gas. Tekanan gas atau tekanan udara itu memiliki hubungan dengan volume. Hubungan antara volume dengan tekanan udara penemunya adalah Robert Boyle. Persamaan dari hukum Boyle ini adalah PV sama dengan konstan. Beberapa fenomena tekanan udara dalam ruang tertutup yakni yang pertama, balon udara. Dengan menurunkan tekanan udara dengan cara memanaskan balon udara, dan yang kedua yakni sistem pernafasan pada manusia. Dengan konsep tekanan dapat dilihat dalam proses menarik nafas atau yang biasa disebut dengan inspirasi dan proses mengeluarkan napas atau ekspirasi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu? Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk merangkum pembelajaran pada materi tekanan zat dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan ucapan selamat siang, dan jangan lupa kepada kalian untuk terus belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.